Baik, kali ini kita akan membahas gaya. Nah, tapi sebelum aku ngejelasin gaya yang dimaksud itu apa, aku mau nanya nih sama kalian kayak biasa. Apa yang pertama kali kalian dengar ketika aku menyebutkan gaya? Apakah gaya yang dimaksud itu ketika gaya kalian sedang bersuah foto atau selfie? Bukan ya. Gaya yang mau kita bahas kali ini adalah gaya fisika. Jadi, kita bisa sederhanakan dulu nih. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya. Jadi gaya fisika itu adalah gaya yang menimbulkan suatu percepatan. Oke, kita kasih contoh ya. Aku nih kasih ilustrasi ceritanya di sini. Ada dua mas-mas. Yang pertama ada Mas Kun, mas celana kuning, dan Mas Ung, mas celana ungu. Nah, dua-dua mas ini sama-sama sedang memberi gaya terhadap meja. Kalau Mas Kun ini mendorong meja dari kiri sehingga meja bergerak ke kanan. Nah, sedangkan Mas Ung ini narik meja, ya kan? Sehingga kalau mejanya sampai ketarik nih, nah mejanya itu akan bergerak ke arah kanan. Dua-duanya si Mas Kun dan Mas Ung ini sedang memberi gaya terhadap meja dengan arahnya sama ya, ke sebelah kanan ya dua-duanya ya. Terus apakah berarti gaya itu harus diberikan dengan cara bersentuhan? Enggak ya. Ini hanya contoh aja nih, si Mas Kun dan si Mas Ung ini hanya ilustrasi aja. Jadi, nah ini dia. Gaya itu bisa juga nih. Ada dua jenis. Ada gaya kontak dan gaya non kontak. Nah, kalau kontak itu contohnya yang tadi ya. Ketika langsung menyentuh, atau bahasa lainnya itu sentuh. Sedangkan non kontak itu tak sentuh. Tidak semua gaya itu harus sentuh ya, harus bersentuhan. Kalau tadi sih ya mungkin karena menarik meja ya harus bersentuhan. Terus contoh non kontak atau gaya tak sentuh itu gimana? Contohnya nih, ceritanya ada dua buah magnet. Jadi kutub utara, di sini kutub utara, kutub selatan, di sini kutub selatan, di sini kutub utara. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan saling mendorong ya. Mereka akan saling bertolak ya. Kenapa? Ya karena di sini ada medan magnet ya. Karena sama-sama utara kan. Kalian juga pasti tahu lah pernah mengalami fenomena ini di mana ada dua buah medan magnet saling bertolak. Itu salah satu contoh dari gaya non kontak atau tak sentuh. Contoh lainnya adalah misalnya nih ya, ketika kamu menjatuhkan bola, nggak jauh-jauh deh, 1 meter aja. Nah, di 1 meter itu kan si bolanya itu kan ketika dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, dia itu akan tertarik ke bawah kan, lalu jatuh gubrak gitu kan. Nah fenomena jatuhnya bola dari atas ke bawah itu, dia tuh ketarik ke bawah karena ada apa? Itu juga gaya ya. Ayo, ada yang masih ingat materi kelas 7? Ada apa? Gaya gravitasi ya, gitu. Karena adanya gaya gravitasi. Nah, coba lihat. Terus gaya gravitasi itu diberikan oleh siapa coba? Ya diberikan oleh siapa? Bumi ya. Jadi bumi yang menyebabkan adanya atau bumi nih. Karena kita tinggal di bumi, jadi ada yang namanya gaya gravitasi. Kita nggak melayang gitu. Kita tuh ya ketarik ke bumi gitu. Ya kan? Segala sesuatu tuh ya akan jatuh ke tempat yang lebih rendah. Karena kita ada di bumi, gitu ya. Materi kelas 7. Pertanyaannya, apakah bumi menyentuh bola agar dia bisa tertarik ke bawah? Enggak kan? Bolanya jatuh, ketarik, ya itu non kontak, buminya tidak menyentuh si bolanya ya. Berarti dia si gaya gravitasi juga adalah contoh dari gaya yang non kontak, gaya yang tak sentuh gitu. Itulah konsep gaya. Gaya itu tidak selalu bersentuhan, tidak harus bersentuhan, karena ada gaya kontak, gaya sentuh, maupun ada gaya non kontak, gaya tak sentuh gitu. Konsep gaya ini dia. Sekarang arah gaya ya.
Nah, Bu, emang gaya itu perlu arah? Oh ya perlu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Ceritanya Mas Ung ini menarik meja ke arah kiri ya, ke arah kiri kita. Terus maka akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan meja bergeser ya, atau bergerak ke arah kiri, ya kan? Nah ini contoh aja misalnya si Mas Ung ini ngasih gayanya ini sebenarnya 10 Newton. Newton itu satuan gaya ya. Terus misalnya dengan 10 Newton ini Mas Ung bisa menarik meja sehingga mejanya bergerak gitu. Terus ada lagi adanya Mas Ung, yaitu Mas Mu misalnya. Si Mas Mu ini narik meja kan, narik mejanya ke arah kanan gitu, sehingga mengakibatkan si mejanya bergerak ke arah kanan. Dan misalnya ya, contoh dia itu memberi gayanya juga sama ya, 10 Newton. Oke. Kalau mereka bergerak atau kalau mereka menariknya sendiri-sendiri ya kan, nariknya sendiri-sendiri berarti ya gaya yang diberikan kepada mejanya itu 10 Newton ya masing-masing. Oke. Nah jadi kalau misalnya nih si Mas Ung ke kiri narik sendirian, ya mejanya ke kiri gitu kan. Kalau si Mas Mu narik mejanya ke kanan sendiri, ya berarti mejanya akan bergerak ke arah kanan gitu kan. Sekarang contohnya coba misalnya mereka narik bareng-bareng, ya keadaannya mejanya ditarik bareng-bareng. Nah si Mas Ung ini narik meja ke arah kiri dengan gaya sebesar 10 Newton. Sedangkan adik kembarannya misalnya ya, si Mas Mu ini narik ke arah kanan dengan gaya, jadi memberi gaya pada meja yang sama juga 10 Newton. Si Mas Ung kasih gaya ke arah kiri dengan besar 10 Newton. Terus Mas Mu ngasih gaya atau menarik meja ke arah kanan dengan besar gaya yang sama 10 Newton. Jadi gaya yang diberikan kepada meja berapa coba? Ayo, ada yang semua itu? Apakah 10 tambah 10 berarti 20 Newton? Enggak ya? Salah. Kenapa salah? Karena mereka menarik meja ke arah yang berlawanan ya. Sehingga gimana? Kalau gaya sama nih yang diberikan, gak ada yang lebih besar dan gak ada yang lebih lemah, sama-sama 10 Newton. Si Mas Ung 10 Newton ke arah kiri dan Mas Mu ke arah kanan 10 Newton juga. Maka gaya yang diberikan F-nya nih, F itu lambang gede ya. Jadi F itu bahasa Inggris untuk gaya dari kata force. Sehingga total gaya yang diberikan kepada meja itu berapa? Karena berlawanan dan gak ada yang lebih lemah, saya ulangi, gak ada yang lebih kuat, berarti gaya totalnya itu atau total gayanya itu 0 Newton gitu ya. Jadi harus lihat apakah gayanya itu searah ataukah berlawanan atau gimana gitu, nggak asal dijumlahkan ya gitu. Jadi jangan asal dijumlahkan, sehingga gaya itu tidak hanya memiliki nilai, tapi dia juga harus punya arah gitu, harus punya arah. Kalau nggak punya arah ya nggak jelas bergeraknya kemana gitu kan. Ada Mas Kumun ini, Mas celana kuning, dan Mas Ung sedang memberi gaya terhadap meja kan, kita tahu ya, kelihatan. Nah terus memberi gaya pada meja dengan arah yang sama, yaitu Mas Kun ngedorong meja ke arah kanan, Mas Ung juga menarik meja ke arah kanan. Lalu gimana? Dengan gaya sebesar, Mas Ung ini mendorong meja ke arah kanan dengan gaya sebesar 5
Newton. Sedangkan si Mas Ung ini masih dengan gayanya 10 Newton kan. Pertanyaannya, berapakah gaya yang diberikan terhadap meja? Karena si Mas Ung ini sama Mas Ung ini arahnya sama, memberi gaya dengan arah yang sama, sehingga ya jelas kalau nilai atau besar gayanya itu berapa? 15 Newton gitu. Konsep dari arah gaya. Oke, sekarang kita bahas tentang menghitung resultan gaya. Saya berharap kalian menulis, mencatat biar bisa dideres lagi guys, bisa dibaca lagi. Aku mau kasih tahu fakta yang mungkin ada beberapa dari kalian yang familiar atau sama sekali baru tahu sekarang, bahwa gaya itu adalah besaran dari vektor. Tadi ya udah dijelasin ya, kalau gaya itu punya apa aja selain nilai. Ada arah juga ya. Ingat kalau gaya ini memiliki nilai dan arah. Kalau aku punya dua gaya dan keduanya ini besar gayanya 10 Newton, lalu berapakah resultan gayanya? Informasinya itu cuma dua gaya yang tiap-tiap gayanya memiliki 10 Newton. Ya gak jelas ya, bisa jadi 0 Newton. Tapi kalau misalnya dia itu sama-sama searah, sini yang satu 10 Newton, yang satu juga 10 Newton, maka resultan gayanya jelas ya 20 Newton. Sehingga jelas ya kalau gaya itu memiliki nilai dan memiliki arah. Maka gaya itu selain punya nilai, dia itu sangat bergantung dengan arah gitu. Nah ini ya, aku punya S1, dia itu arahnya ke sana, dia itu arahnya ke sana. Dengan gaya 6 Newton, itu angka 6 ya. Nah, lalu ada F2 juga atau gaya 2 dengan arah yang sama, itu sebesar 4 Newton. Maka F resultan atau resultan gayanya berapa? Gitu kan. Sehingga kita bisa tulis di sini F resultan itu kan F1 gaya 1 ditambah gaya 2 ya, karena ya arahnya sama-sama ke kanan gitu kan. Jadi berapa? Jelas ya, 10 gitu. Terus ada contoh lagi nih sekarang. Misalnya S1 nya itu bergerak ke sana, ke kanan, dengan gaya sebesar 7 Newton. Lalu aku punya gaya satu lagi nih, tapi si F2 ini dia itu arahnya ke kiri atau berlawanan sebesar 3 Newton. Nah, pertanyaannya adalah maka S resultannya berapa? Gitu kan? Ayo, ada yang tahu? Jadi masih sama aja ya, masih F1 ditambah F1 ditambah F2 ya. Nah, tapi kalau dia arahnya berlawanan, sehingga ini kan berarti 7 ditambah minus
Tiga dia berlawanan arahnya. Sehingga ini belajar di matematika ya, kalian pasti udah pintar lah ya. Sehingga berapa? 4 Newton Fr atau resultan gaya untuk mereka gitu. Resultan ini adalah jumlah kan? Nih jumlah kan. Nah, tapi jika mereka itu berlawanan, jika si gaya itu berlawanan, maka pengertian dari resultan itu berarti apa? Selisihnya kayak gini nih. Jadi selisihnya. Jadi bukan cuma jumlah lagi, tapi selisihnya kalau berlawanan. Jadi kalau arahnya sama nih, kayak gini, nah berarti tinggal dijumlahkan ya kan? Oke, sekarang aku akan memberi materi atau bahasan pengayaan ya. Ini kalian nggak wajib bisa, tapi kalau kalian bisa, wah super berarti. Gini, ketika ada gaya dan ke sana sebesar 4 gitu, lalu dia ada S2-nya sebesar 3 Newton, maka berapa SR-nya? Pertanyaannya adalah maka berapa SR-nya? Gitu kan? Nah, ingat kita bahas, jadi kita ngambilnya yang ini ya. Oke, gitu ya. Masih ingat? Kita bahas. Jadi kalau di sini 4, di sini 3, berarti di sini masih ingat? Ya, berarti berapa? 3 ya. Oke, aku bisa zoomingnya buat kamu. Jadi kalau dari mana sih rumus kita bahas kalau ini? Kalau di sini adalah A dan di sini B, maka C-nya berapa? Gitu kan? Sedangkan kalau kita resultan itu adalah jumlah-jumlah atau ya nilai yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya dia arahnya berlawanan, berarti kita hitung aja selisihnya gitu. Dan kita lihat juga kalau ini kan sudut nih, berarti ya beda cara ngitung. Oke, sekarang kita akan melukis resultan gaya. Jadi kan tadi kita sudah menghitung resultan gaya kan, sudah tahu caranya juga. Sekarang kita akan melukis resultan gaya. Ini penting ya. Mungkin untuk yang ini gak apa-apa, nggak usah dicatat, tapi dipahami aja ya, atau digambar-gambar aja deh, biar ingat gimana sih cara melukis resultan gaya gitu. Aku punya S1 di sini, lalu kira-kira S2-nya di sini. Nah, ayo kira-kira F resultannya gimana? Dimana SR itu atau F resultan itu adalah sama dengan S1 ditambah F2 kan? Ayo gimana coba caranya? Gampang ya. Untuk mencari resultan dari gaya ini, kita bisa kok pindah-pindahin si vektor ini. Jadi vektor gayanya bisa diubah atau dipindahkan. Yang penting nilai dan arahnya harus tidak berubah. Karena mereka ini adalah yang mendefinisikan si vektornya. Oke. Pokoknya, jadi si vektor ini tuh boleh digerak-gerakin, boleh dirubah-rubah. Nah, dan si vektor ini juga boleh kok dirubah-rubah, boleh kok
boleh digerak-gerakin. Yang penting yang tidak berubah itu adalah si nilai dan arahnya harus tetap. Artinya, ya nilai itu ditunjukkan oleh panjang vektor. Kemudian gimana? Nah, kemudian arahnya ya. Jadi si arahnya ini nggak boleh dirubah-rubah ya, harus tetap. Nah, sekarang nih, untuk menentukan FR, si FR resultannya ini untuk kita tentukan. Sekarang aku akan mencoba memindahkan si F2 nya nih, yang aku digerakin. Nah, di sini. Nah, jadi sekarang jelas ya bahwa F resultan itu ditarik dari pangkal vektor ke kepala vektor lainnya, ya. Jadi antara F1 dan F2 itu harus ditemukan dulu antara pangkal dan kepalanya ya. Nah, setelah sudah ditemukan di sini, sehingga tahu ya kalau si FR-nya, ini F resultan itu dari pangkal ke kepala ya, berarti dari sini ke sini, gitu. Sehingga inilah yang dinamakan F resultannya. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana kalau dibalik? Gimana kalau FR-nya itu F2 ditambah F1? Kita coba ya. Kita coba untuk memindahkan si F-nya. Ini. Kita pindahkan. Kita pindahkan. Apa itu pindah? Tanpa panah ya, apa? Kita pindahkan, harus gambarkan lagi. Resultannya sama aja ya, ternyata kayak tadi tuh, sama aja. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting udah jelas ya. Meskipun dibalik, tapi sama aja kan. Nih kayak gini juga bentuknya. Terus besar nilai dan arahnya juga masih sama. Oke? Jadi misalnya ada gaya, yang satu di situ, lalu yang satu di sini. Nah, tinggal pindahin aja ya. Nih, tinggal pindahin kayak gini, sehingga resultan gayanya yang mana? Sehingga resultan gayanya yang mana? Jadi resultan gayanya yang ini nih, gitu ya. Nih, FR-nya. Misalnya ada resultan yang satu itu gini, terus yang satu itu gini. Nah, terus mau cari FR-nya gimana? Ya kita pindahin salah satu ya. Kita pindahin salah satu, ke sini, sehingga resultan gayanya atau FR-nya adalah ini ya, ke sini, gitu. Pokoknya untuk melukis resultan gaya itu ya mudah ya. Kepala ditemukan dengan pangkal, lalu selanjutnya si resultan gayanya atau FR-nya ditarik dari pangkal vektor atau pangkal gaya sebelumnya ke kepala dari gaya ke kepala yang lainnya, gitu ya. Gitu doang. Oke, sekarang kita kasih contoh yang lebih rumit. Sekarang kita kasih contoh yang lebih rumit. Sekarang kita kasih contoh yang lebih rumit. Jika ada F1, dia itu arah F-nya ke sana, lalu satu lagi ke sana, satu lagi ke sana,
gitu. Nah, sedangkan yang ditanyanya adalah F1 dikurangi F2. Nah, lo gimana? Ya kan? Perhatikan ya, nggak bisa kayak gitu ya. Oke, nggak usah takut kalau kayak gini. Artinya adalah kalau diuraikan itu jadi gini, F1 ditambah yang tadi ya, minus F2. Jika sudah ada nilainya ya tinggal dikali minus 1 aja ya. Kalau angka yang dikali minus 1 itu ya bakalan sama ya, misalnya 5 dikali minus 1 ya besarnya itu bakalan sama kan, 5 tapi minus gitu kan. Sehingga kalau di gaya itu, kalau minus itu berarti apa coba? Berarti arahnya berlawanan, ya kan? Nah, ketemu tuh, kita udah nemu di sini. Ada pangkal, terus ada pangkal satunya. Nemu kan? Oke, terus baru ada kepala, gitu kan? Sip. Kalau udah gitu berarti udah tahu dong kalau FR-nya atau F resultannya itu ke sini. Ini adalah F resultannya. Oke, lagi terus. Nah, sekarang jika ada F1 itu kayak gini. Bentar. Sekarang jika ada F1 itu gini, terus F2-nya itu ke sini, yaitu F2. Sedangkan yang ditanya itu, misalnya ya, F2 dikurangi F1, maka harus gimana? Ya tinggal dibalik aja ya F1-nya, kan? Ini mudah sih. Nah, tinggal dibalik aja. Nah, sehingga udah jelas ya FR-nya kemana arahnya? Sini ya. Gitu ya. Sip, keren. Nah, itu dia cara melukis resultan gaya. Jadi nih, kalau kita menemukan dua gaya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menentukan atau mencari si pangkal gayanya dan kepala gayanya, gitu. Boleh yang itu, boleh juga yang ini, gitu. Berikutnya, resultannya itu ditarik dari kepala yang satu. Berikutnya, resultannya itu ditarik dari pangkal yang satu ke kepala lainnya. Ya. Selanjutnya, kita bahas tentang hukum 1 Newton ya, hukum Newton.